Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-94 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat selalu, juga dalam berkat perlindungan dan anugerah Tuhan Yesus. Amin. Tema ibadah online Yamari yang ke-94 Sabtu 16 April 2022 adalah Bukti Yesus Mengasihi, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita tahbiskan ibadah online Yamari ini yang ke-94 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 yang berkata, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib." Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita masuk hadirat Tuhan dengan lebih dan lebih dalam lagi. Kita mau memuji-muji Dia, memuliakan Allah kita, dan menyembah Dia yang hidup dalam hadiratnya. Kita akan naikkan pujian yang berkata, "Karena salibmu ku hidup." Haleluya. Amin. Karena salibmu kami hidup, Bapa. Karena anugerahmu kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur padamu.
akan lanjutkan pujian kita yang berkata, Engkaulah Tuhan kami dan tiada ku ragu lagi. Haleluya. Karena kita tidak perlu ragu akan kasih-Nya bagi kita. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah dan Raja kami, Allah yang kami puji, kami sembah. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesus namanya yang kekal dan mulia. Katakan Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji dan disembah di bumi di surga. Katakan Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa yang memuji. Yesus namanya yang kekal dan mulia. Katakan ragu-ragu lagi. Ku mengikutmu Yesus, tiada ragu-ragu lagi. Ku melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ragu-ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus sahabat. Yesus sahabat, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal. Manisnya orang yang percaya padamu. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal. Manisnya orang yang percaya padanya. Manisnya orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya. Manisnya orang yang percaya padanya. Haleluya, amin, amin Tuhan, haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Devina Karya Sasmita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kasih pasti lama tunggu. Kasih pasti memaafkan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, MTH. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang sanggup meneguhkan, menegur, mengubahkan, memulihkan, dan memberkati kita untuk menjadi pribadi yang baru dan yang diberkati oleh Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan naikkan pujian yang berkata, bukan dengan barang fana. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pengorbanan bagi kami Bapa. Darah-Mu menyelamatkan kami oleh anugerah dan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana dengan
tempat kami serahkan kepada hamba-Nya. Salam sahabat Yamari dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Kita ketemu lagi di dalam ibadah online Yamari. Saya Pendeta Anton akan menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan ini Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengar sabda Allah. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman Allah yang baik Bapa. Urapi hamba dan jamah setiap hati anak-anak-Mu untuk siap mendengar dan melakukannya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama membaca dari satu ayat saja, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila ada satu pertanyaan, apakah kita sadar bahwa Allah itu di dalam Yesus Kristus mengasihi kita? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan mengatakan, ya tentu saja. Tuhan mengasihi saya. Seperti saya ada saat ini sebagaimana ada, itu juga karena kasihnya Tuhan. Tetapi saudara, apabila kita tingkatkan pertanyaan yang ada, apakah bukti kasih Tuhan? Pasti kita juga akan mengatakan bahwa Tuhan memelihara dengan luar biasa. Saya dicukupkan segala kebutuhan jasmani, saya diberikan sukacita dan damai sejahtera. Saya pikir tidak salah, saudara. Tapi apabila sebatas itu kita mengetahui bahwa kasih Tuhan hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan jasmani, bahwa kita ditingkatkan kualitas hidup kita, kita dipenuhi segala kebutuhan kita, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang hanya mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang secara kasat mata. Padahal Tuhan kasihnya bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani. Kita harus sadar itu. Memang Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya percaya, saya yakin, saya mengamini, dan saya terlibat di dalamnya. Tetapi ada kasih yang luar biasa yang dunia tidak miliki, kecuali dimiliki oleh kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Apakah bukti dari kasih Tuhan terhadap anak-anaknya, terhadap orang-orang yang percaya kepadanya? Saudara, kasih Allah yang pertama adalah Dia turun ke dalam dunia mengasihi saya dan saudara. Ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kalau kita mau jujur, selalu dimanifestasikan kata kasih itu dengan tindakan. Inilah tindakan firman Allah mengatakan bahwa Allah memang mengasihi kita. Dan kasihnya itu dinyatakan melalui manifestasinya. Bagaimana caranya? Jawabnya adalah, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Allah menyatakan kasihnya dengan mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia, sehingga kita dapat hidup olehnya. Senada dengan kalimat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa wujud dari kasih adalah tindakan, dan tindakan Allah sungguh luar biasa, memberi kehidupan. Dan oleh karena itu Allah
melalui kasih-Nya, merelakan dirinya untuk menyerahkan secara total sebagai bukti bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Mengapa saudara kita perlu kasih Allah? Karena kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah mengasihi manusia, Allah menyayangi manusia, tetapi Allah benci dengan dosanya. Sehingga dengan demikian, sebab upah dosa adalah maut, maut adalah mati. Berarti di dalam hadirat Tuhan kita hidup, tetapi kita mati. Orang-orang mati menjadi musuhnya Tuhan karena dosa. Oleh sebab itu, saudara, kebangkrutan manusia tidak bisa melalui usahanya sendiri, tidak bisa melalui gagah dan kuatnya, tidak bisa melalui perbuatannya. Sehingga dengan demikian, kebangkrutan manusia itu dilihat oleh Tuhan, maka Allah turun di dalam pribadi Yesus Kristus, memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Kematian Tuhan Yesus memberikan kehidupan bagi kita semua. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus mati, Yesus disalibkan, dan Yesus dikuburkan, dan Yesus naik ke sorga. Oleh sebab itu, inilah bukti dari kasih Allah dimanifestasikan melalui tindakan pengorbanan nyawanya, menjadi tebusan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, di dalam merayakan hari Jumat Agung, di dalam merayakan hari Paskah, kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Allah yang begitu besar terhadap saya dan saudara. Jangan sia-siakan kasih ini. Sambutlah saudaraku. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sekalipun engkau menjadi orang Kristen, tidak jaminan kita akan mempunyai hidup yang kekal. Mengapa? Karena sekalipun agamamu Kristen, apabila engkau tidak mengikut dan mengundang Yesus di dalam hatimu, maka agama Kristenmu tidak bisa menyelamatkan dirimu. Tetapi apabila engkau jadi orang Kristen, sudah pergi ke gereja, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau ada orang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan bersama dengan dia, dan dia akan makan bersama-sama dengan aku. Kasihnya Yesus menebus segala dosa kita. Bukan menutup segala dosa kita, tapi menghapus segala dosa kita. Itulah perayaan Paskah. Itulah pengorbanan Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kebangkitannya membawa kemenangan atas segala dosa. Sehingga Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Terimalah Yesus. Jangan bangga dengan kekristenanmu. Jangan engkau memamerkan keagamaanmu. Tetapi terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Maka engkau akan mendapatkan kasih Allah. Dan kasih Allah adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Sekalipun kita meninggalkan dunia, kita akan hidup bersama Kristus di surga kekal selama-lamanya. Itulah pertama kasih Tuhan memanifestasikan tindakannya, bahwa Yesus rela mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, kasihnya Allah adalah mengangkat kita. Siapa kita? Di depan saya katakan, lewat Roma pasal 3, 23, kita orang berdosa, dan kita tidak layak berhubungan kembali dengan Tuhan. Tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib, mengangkat saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua,
Firman Allah mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dinyatakan juga di dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan sebagaimana dinyatakan ayat di atas, inilah bukti betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kita masuk dalam keselamatan bukan karena gagah dan kuat kita. Kita masuk dalam keselamatan karena anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Betapa hebat dan luar biasanya. Apapun posisimu, apapun kedudukanmu, berapa banyak hartamu dan kepandaianmu, tidak bisa engkau berikan kepada Tuhan hanya untuk menebus dosamu. Tetapi saudara, berikan hatimu dengan anugerah Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena pemberianmu, bukan karena perbuatanmu, dan bukan karena posisimu, dan bukan karena ketampanan dan gagahmu. Kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya karena kasih anugerah Tuhan. Dan kasih anugerah itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, saudara. Sehingga dengan demikian kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, betapa bahagianya kalau kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Saat engkau letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mengapa? Karena kita punya Bapa, dan Bapa kita mengerti secara persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan pada hari ini, kita sadari sekarang bahwa Tuhan kasih-Nya luar biasa, mengangkat kita dari lumpur dosa menjadi anak-anaknya. Bagaimana tanggapanmu? Lalu yang ketiga, saudara, sungguh luar biasa. Bukan hanya mengangkat kita sebagai anaknya, tetapi menjadikan kita menjadi partner kerja Tuhan. Luar biasa. Bukti dari kasih-Nya Allah melibatkan rencana Allah yang besar. Satu proyek yang sangat luar biasa. Satu proyek yang besar diberikan kepada kita. Dan Ia memberitahukan kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Jadi, saudara, proyek besar setelah kita diangkat menjadi anak Allah, diberikan suatu tanggung jawab. Oh, betapa bahagianya. Ada orang diangkat menjadi asisten. Dari seorang bos aja senangnya luar biasa, bukan? Ini diangkat menjadi asistennya Allah di muka bumi. Kita diajak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, ada satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Wow, sungguh luar biasa. Kita dikatakan sebagai kawan sekerja Allah. Untuk apa? Memberikan keselamatan kepada dunia. Dunia ada di dalam ikatan dosa. Sebagai anak Allah, kita harus memamerkan kuasanya Bapa kita, dahsyatnya Bapa kita. Oleh sebab itu, kita diangkat menjadi partner kerjanya Tuhan. Dan kalau kita menjadi partner kerjanya Tuhan, saudara, harus ada hubungan yang baik setiap harinya. Tingkat
Tingkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, agar Tuhan lebih mempercayakan lagi perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa di dalam dunia perlu orang-orang yang dilepaskan dari belenggu dosa. Itu tanggung jawab saya dan saudara sebagai rekan kerja Allah, memberitakan Injil Tuhan. Seperti amanat agung Tuhan Yesus Kristus, pergi jadikanlah sekalian bangsa jadi muridku, ajar mereka, baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudara, apa yang menjadi bebanmu? Jangan bangga dengan kekayaanmu. Jangan bangga dengan segala posisimu. Jangan bangga dengan harta kekayaanmu. Itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Tapi banggalah apabila kita bisa memenangkan satu jiwa untuk kemuliaannya. Menjadi bukti kita bahwa kita partner kerjanya Allah. Dan saat kita bisa membuktikan satu jiwa, kita datangkan kepada Tuhan, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, maka seluruh malaikat di sorga, penghuni-penghuni sorga, semua bersuka cita. Di hari raya Jumat Agung, di hari raya Paskah, merupakan ingatan bagi kita. Ada satu pribadi yang tergantung di atas kayu salib, dan dia Yesus Kristus namanya. Dialah juru selamat kita, yang membuat kita bisa masuk di dalam hadirat-Nya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beritakan, saudara. Kita mempunyai harta kekayaan yang luar biasa, yaitu kasih Allah yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita beritakan kepada orang-orang yang masih terbelenggu dan terikat dengan dosa. Maka mereka semua akan dilepaskan saat kita memberitakan. Mata buta tercelik, telinga yang tuli bisa mendengar, dan kaki yang lumpuh bisa berjalan, tangan yang tidak bertindak bisa melangkah. Adalah artinya hidup kembali pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai partner Allah, kita harus mengerti bahwa hubungan kita dengan Tuhan semakin mesra, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan instruksinya Tuhan, sesuai dengan firman Allah, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, yang keempat atau yang terakhir, kasih Tuhan memberi namanya sebagai jaminan bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia dari Bapa di sorga. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, keuntungan yang kita peroleh dari tahta Allah Bapa melalui namanya di dalam Yesus Kristus Tuhan diberikan sebagai jaminan bagi kita, merupakan kasih karunia yang nyata bagi kita. Kita semua boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan jaminannya, saudara, doa kita benar-benar dikabulkan karena nama Yesus adalah nama yang bisa menembus kemustahilan menjadi satu kenyataan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita bangga kalau kita bisa menyebut nama Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kita bisa sharing, kita bisa curhat, kita bisa mengemukakan apa yang menjadi beban kehidupan saya dan saudara. Dan kasihnya Tuhan itulah yang akan memberikan jawaban doa kepada setiap kita yang menjerit kepadanya. Di dalam nama Yesus, segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku, bahkan kuasa iblis dihancurkan. Apapun pergumulanmu, satu jaminan karena kasih Tuhan, doamu bisa menembus segala kemustahilan akan menjadi kenyataan. Saudara, inilah bukti kasih Tuhan. Saya ulang sekali lagi, bukti kasih Tuhan. Dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Bukti kasih Tuhan membuat kita diangkat derajat kita, bukan
bukan menjadi orang berdosa, tetapi menjadi anak-anak Allah. Dan bukti bahwa Allah mengasihi kita adalah Tuhan mengangkat kita menjadi partner kerjanya Allah. Dan bukti terakhir kasihnya Allah yang siang hari ini saya sampaikan, kita diberikan satu jaminan bahwa kita mendapatkan kasih karunia Bapa di surga. Namanya itu menembus segala kemustahilan saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nikmati manifestasi dari kasihnya Allah setiap hari dalam hidup kita bersama, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang berkualitas, dibanggakan oleh Allah, menjadi partner kerjanya Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan akan firman-Mu. Biar anak-anak-Mu dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, diberkati melalui firman ini. Dan anak-anak-Mu yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mereka sekarang mengetahui, membuka hati mereka, terima Yesus, maka mereka akan mendapatkan kasih yang benar-benar, kasih yang luar biasa dari kasih Bapa di surga untuk kita semua, menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi partner kerja Allah, sehingga saat kita berdoa bisa menembus segala kemustahilan itu jadi kenyataan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami. Kami pinta di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Bukti Yesus Mengasihi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dari Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kepada Ibu Devina Karyasa Smita yang telah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu beserta seluruh keluarga dan pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-95 hari Sabtu 23 April 2022. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Simon Stevi dari Jakarta. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, mari bergabung bersama kami di Yamari Prayer yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 April 2022 pukul 12 sampai 13.30 WIB. Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retreat nasional yang ke-10 pada hari Senin sampai dengan Kamis, tanggal 5 sampai dengan 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi kami panitia penyelenggara di telepon 021 458 556 97 atau di WA 0877 84 88 8642. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di Bank Sentral Asia nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19, kiranya semakin membaik dan dapat memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan oleh WHO. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini.
Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat dan selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum vaksin, segeralah ikuti vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tuhan, Engkau berkuasa melakukan segala perkara dalam hidup dan doa kami. Amin. Allah kuasa melakukan segala Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-94 hari Sabtu 16 April 2022 telah berjalan dengan lancar, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Bukti Yesus Mengasihi. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi acuan bagi kami semua yang mendengar untuk diterapkan dalam hidup keseharian sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Demikian juga berkat Tuhan bagi Ibu Devina Karyasasmita dalam hidup dan keluarga dengan seluruh pergumulan yang dihadapi, yang telah mempersembahkan pujian yang indah pada saat ini. Demikian juga seluruh penata layanan yang telah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Anugerah dan berkat Tuhan selalu dan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Demikian juga ya Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan ibadah online Yamari ke-95 hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Stevi dari Jakarta dengan tema Kebangkitan Kristus sebagai teladan cinta dan toleransi. Berkati seluruh tim penata layanan yang akan melayani agar seluruh persiapan mereka, lebih khusus firman Tuhan yang ditaburkan, menjadi berkat bagi para pemirsa yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu bagi Yamari yang akan mengadakan ibadah Yamari Prayer pada Kamis
21 April 2022 pukul 12 sampai pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom dengan pelayanan firman Tuhan Ibu Pendeta Maria Novi. Kiranya Tuhan memberkati sehingga seluruh persiapan sampai pada pelaksanaannya berjalan dengan lancar, agar melalui ibadah ini kami yang mengikuti dapat bersatu hati berdoa untuk pelayanan Yamari, bangsa dan negara, juga pelayanan gereja. Allah Bapa di surga berkati Yamari dan seluruh koordinator Kota Marturia Hospital Ministry atau MHM dan Yamari cabang lainnya dalam persiapan Retret Nasional ke-10 dengan tema utama indahnya persahabatan di dalam Tuhan, yang pelaksanaannya pada hari Senin sampai Kamis tanggal 5 sampai pada tanggal 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Tuhan memberkati seluruh persiapan panitia, antara lain kebutuhan dana sekitar 250 juta. Kiranya Tuhan sumber segala berkat, Tuhan yang berkenan Yamari menyelenggarakan Retret Nasional ini, kami percaya Tuhan memberkati. Demikian juga keserasian dan juga kebersamaan dari seluruh koordinator kota dan Yamari cabang untuk sosialisasi dan juga rekrutmen akan seluruh peserta. Kami percaya Tuhan memberkati dan selalu dalam pimpinan Tuhan, agar nantinya seluruh acara ini biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi para pemirsa yang sedang mengalami tantangan iman dalam menjalani kehidupan rumah tangga pribadi, dan juga Tuhan yang berhadapan dengan masalah ekonomi, yang mengalami gangguan kesehatan karena berbagai macam penyakit, antara lain sakit jantung, sakit paru-paru, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, dan terpapar COVID-19. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, sumber segala kesembuhan, kami berdoa kiranya Tuhan melawat mereka serta menjamah dan memulihkan mereka dari setiap sakit dan penderitaan yang mereka hadapi. Demikian juga ya Tuhan, seluruh permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar, serta biarlah mereka boleh meraih kemenangan karena Tuhan bersama dan mereka juga bersama dengan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Pintaria Tobing pasca pengangkatan batu empedu di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Demikian juga Bapak Setiawan Atmaja setelah operasi bypass jantung di Heart Center Jakarta. Bapak Roni Paulus Ronald dari GKSI Kuningan hasil pemeriksaan PET skin biopsi positif kanker dan sedang menjalani minum obat selama 4 minggu, dan pada bulan Mei akan kembali ke Singapura untuk menjalani MRI dan juga pemeriksaan jantung. Tuhan tuntun, pimpin, sertai. Lawatan Tuhan pun terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, serta pemulihan boleh juga mereka alami, karena memang darah Yesus Tuhan kami adalah darah yang sungguh-sungguh ajaib, memulihkan dan menyembuhkan mereka dari segala sakit yang mereka deritakan. Bapa di surga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para gubernur, bupati, wali kota sampai RT RW dalam menjalankan seluruh tugas dan program kerja. Kiranya semua dapat berhasil dan juga endingnya mereka dapat berkarya untuk mensejahterakan rakyat. Kami juga berdoa untuk 7 orang gubernur, 76 orang bupati, dan 18 wali kota yang akan habis masa jabatan mereka di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan yang memilih calon pemimpin yang menggantikan mereka, seorang pemimpin yang cerdas dan berintegritas, agar yang demikian Tuhan di dalam kepemimpinan mereka nantinya juga tetap berpihak kepada masyarakat. Kami berdoa untuk pembangunan infrastruktur di lokasi ibu kota negara, juga proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Kiranya Tuhan tuntun, pimpin, sertai, dan juga Tuhan memberkati agar seluruh proyek pembangunan ini dapat berjalan tepat waktunya, dan juga semua
diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa agar penguatan kerja sama antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang Ramadan dan Hari Raya, supaya harga pangan tetap terkendali sehingga tidak memicu gejolak dalam kehidupan masyarakat. Ya, kami berdoa Tuhan, dalam 3 bulan terakhir kasus harian nasional COVID-19 telah turun dari puncak kasus rawat inap, kasus meninggal, dan positivity rate sudah berada di bawah standar WHO, serta kesadaran warga masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga vaksinasi agar selalu dan senantiasa menjadi pilihan utama daripada semua warga negara Indonesia. Agar demikian Tuhan, kami boleh cepat terbebas dari COVID-19 ini. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu saat ini. Dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan pujian. Segala puji dan hormat hanya bagimu, Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Tuhan.
sekaligus member